Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Pandemi sudah berlangsung 10 bulan. Dan mungkin banyak kolega, sahabat, dan bahkan keluarga kita ada yang pernah terdampak oleh virus ini. Ada juga yang sedang mengalaminya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, rupa-rupanya virus ini lebih banyak menyerang orang-orang yang imunnya sedang lemah. Jadi mari bersama-sama kita jaga kesehatan kita tingkatkan imunitas tubuh kita dengan pola hidup yang sehat, dengan menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Saya turut prihatin bagi teman-teman, sahabat, saudara, kolega yang mungkin hari ini sedang terpapar COVID-19 ini. Tetap semangat dan segera sehat. Tuhan yang akan memulihkan rekan-rekan dan sahabat semua. Sekali lagi, imunitas tubuh kita harus tetap kita jaga, karena hanya dengan imunitas yang di level tertinggi dan kita disebut sehat walafiat, maka relatif kita akan terhindar dari paparan virus COVID-19. Dan rupa-rupanya salah satu yang meningkatkan imunitas kekebalan tubuh kita adalah dengan menjaga suasana hati tetap riang dan penuh syukur. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh syukur. Karena bukan saja itu yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi juga rupa-rupanya rasa syukur itu menghadirkan banyak dampak-dampak positif dalam kehidupan kita. Mari sebelumnya kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, ternyata mengucap syukur adalah satu hal, suatu sikap yang dikehendaki oleh Allah. Mengucap syukur adalah menerima segala kondisi dan situasi keadaan yang menimpa hidup kita dengan sikap yang lebih baik dan lebih benar. Dengan tetap mengucapkan terima kasih, tetap bersikap positif dalam menyikapi segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Namun, saya semakin bersyukur bahwa ternyata mengucap syukur bukan hanya dikehendaki oleh Tuhan, tapi Tuhan menghendaki, karena ternyata dengan bersyukur banyak faedahnya. Setidaknya saya mencatat 5 manfaat dari bersyukur. Yang pertama, bersyukur membuat hidup kita lebih sehat. Kenapa? Karena dengan bersyukur maka metabolisme tubuh kita lebih baik. Dengan bersyukur, dengan berterima kasih dengan situasi yang kita hadapi, maka jantung kita, detak jantung kita akan lebih stabil dan peredaran darah kita lebih lancar. Dan itu membuat kita relatif lebih sehat. Dan dampak yang kedua, ternyata dengan bersyukur, maka dengan kesehatan fisik yang baik, maka itu juga mempengaruhi mental kita. Dengan bersyukur maka kita akan bisa mendrive diri kita, mendisiplin diri kita untuk mempunyai sikap mental yang positif dan optimis. Dan itu yang membuat kita akhirnya bisa melihat segala sesuatu lebih baik, lebih jernih. Karena kita punya sikap mental dan pola pikir yang optimis dan positif. Melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Dan ketika dua hal ini terjadi, maka dampak yang ketiga akan kita rasakan. Dengan bersyukur bukan hanya kita sehat secara fisik dan sehat secara mental, tapi kita juga akan merasa lebih kaya. Kenapa? Karena hanya orang yang pintar dan cerdas mengucap syukurlah, maka dia akan selalu merasa kecukupan dan terlalu cukup dengan segala hal yang dia terima. Dia tidak pernah miskin, dia tidak pernah merasa kekurangan. Karena dia mensyukuri segala hal yang dia terima, segala hal yang ada, yang dia hadapi. Sehingga dia merasa lebih kaya. Dan biasanya orang yang punya sikap seperti ini, dia akan bergembira, dia akan dipenuhi sukacita, dan dia dipenuhi oleh antusias. Dan yang keempat, kalau kita sudah sehat secara fisik, secara mental kita sehat, pikiran kita positif, dan kita selalu bergembira,
dan menghadapi segala sesuatu dengan riang dan kita merasa lebih kaya, maka tidur pun jadi nyenyak. Kita nggak pernah membawa beban pikiran terlalu berat sampai ke tempat tidur kita. Kita percaya bahwa ada Tuhan yang ada beserta dengan kita. Ada Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita, mencukupkan kebutuhan kita. Dan itu yang membuat tidur kita semakin nyaman dan nyenyak. Dan kalau 4 hal ini terjadi, sehat secara fisik, sehat secara mental, kemudian merasa lebih kaya, kemudian kualitas tidur kita baik, maka relatif kita akan menjadi pribadi yang relatif panjang umur. Jadi itulah manfaat bersyukur. Jadi mari kita belajar bersyukur, karena bersyukur itu bukan hanya menghadirkan kesehatan fisik dan mental, bersyukur membuat kita lebih bergembira. Karena Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi mari bersama-sama kita terus belajar bersyukur dengan kondisi apapun, sehingga imunitas hidup kita, mentalitas hidup kita menjadi terupgrade dan lebih tinggi levelnya, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang sehat secara jasmani maupun rohani, dan terlebih kita boleh menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Dengan bersyukur kita akan menjadi pribadi yang berbahagia, dan dengan bersyukur hati kita terus gembira, dan hati yang gembira itu adalah obat. Selamat bersyukur, Tuhan memberkati.